Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lansia sehat, saya Raka. Malam ini saya benar-benar gelisah memikirkan orang tua kita. Bayangkan, di usia emas mereka, tubuh lelah, semangat hilang. Bahkan untuk sekadar ngobrol sama pasangan saja terasa berat. Apakah kita tega melihat ayah atau diri kita sendiri suatu hari hanya duduk lesu tanpa daya? Untung malam ini saya ditemani seorang sosok luar biasa. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Beliau juga penulis buku terkenal Sehat di Usia Emas dan pernah membangun program Alzheimer Nasional. Selamat datang, Dok. Waalaikumsalam Mas Raka, terima kasih. Saya hadir di sini karena saya tidak ingin orang tua Indonesia menyerah pada penyakit. Saya ingin membuka mata bahwa banyak penderitaan bisa dicegah. Dok, saya sering dengar cerita bapak-bapak umur 60-an. Pagi bangun masih ngantuk, siang cepat lelah, malam maunya tidur saja. Bahkan hubungan rumah tangga terganggu. Apa ini memang harus diterima? Tidak Mas Raka, inilah kesalahan besar. Banyak orang mengira namanya juga tua, wajar lemah. Itu mindset salah. Kekurangan vitamin B kompleks bisa jadi biang keladi. Vitamin B kompleks, Dok? Kita pikir itu cuma vitamin murah di apotek. Masa bisa bikin perbedaan sebesar itu? Justru itu, banyak yang tidak paham. Vitamin B kompleks ibarat bahan bakar tubuh. Tanpa itu, metabolisme macet, hormon terganggu, saraf melemah. Akibatnya, badan loyo, pikiran suram, rumah tangga pun hancur. Waduh, jadi kalau bapak-bapak di usia 60 tidak peduli, bisa kehilangan kebebasan, bahkan jadi beban keluarga? Betul. Saya punya pasien, mantan guru dari Yogyakarta, usianya 66 tahun. Dulu sore sudah tepar, tidak bisa main dengan cucu. Setelah rutin vitamin B kompleks, sekarang bisa bersepeda sore bersama cucu sampai maghrib. Bayangkan, kebahagiaan itu kembali. Luar biasa, Dok. Jadi bukan soal kembali muda, tapi kembali punya semangat hidup. Tepat sekali. Vitamin B kompleks bukan obat kuat sesaat, tapi solusi jangka panjang. Tubuh kembali bertenaga, pikiran jernih, hubungan rumah tangga harmonis. Jeda sebentar. Sahabat semua, kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Jakarta, Surabaya, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Jawa Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Bapak-bapak, sanggupkah kita menerima hari tua dengan tubuh lemah atau berani melawan agar tetap perkasa di usia emas? Malam ini kita akan bongkar rahasia yang bisa mengubah hidup di usia lanjut. Dok, saya terus terang takut. Ayah saya sekarang 68 tahun. Tiap pagi mengeluh pegal, gampang capek, dan sering bilang namanya juga tua. Saya takut kalau beliau makin lama, makin tergantung sama anak-anak. Mas Raka, ketakutan itu nyata. Banyak orang tua di Indonesia mengalaminya. Tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, penyakit ini diam-diam merampas kebebasan. Bayangkan, seorang bapak yang dulu gagah berdiri di masjid sekarang harus dibantu tongkat hanya untuk salat subuh. Itu menyakitkan, bukan? Waduh, iya Dok, saya bisa bayangkan. Dulu beliau kuat sekali, sekarang untuk naik tangga rumah saja ngos-ngosan. Kalau begini, bagaimana bisa menikmati masa pensiun? Nah, disinilah kita harus sadar. Penuaan memang tidak bisa dihentikan, tapi kualitas hidup bisa dijaga. Dan salah satu kunci sederhana adalah asupan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks? Bukankah itu cuma vitamin murahan yang sering kita abaikan? Justru disitulah letak kesalahpahaman. Banyak orang Indonesia lebih percaya obat impor mahal atau jamu aneh-aneh daripada solusi ilmiah yang sederhana. Padahal vitamin B kompleks adalah fondasi metabolisme tubuh. Tanpa itu, tubuh seperti mesin mobil tanpa bensin. Jadi selama ini bapak-bapak yang merasa lemah, gampang lelah. Mungkin sebenarnya bukan karena tua, tapi karena tubuhnya kekurangan bahan bakar utama. Betul sekali. Saya punya pasien Pak Sutrisno dari Surabaya, usia 65 tahun. Beliau bilang,
Saya seperti mobil tua, mesinnya masih bagus, tapi bensinnya tidak masuk. Setelah dicek, semua hasil lab normal, tapi ternyata kekurangan vitamin B kompleks kronis. Setelah rutin minum, wajahnya kembali segar. Gairah hidupnya bangkit lagi. Masya Allah, jadi bukan sekadar teori ya dok, tapi nyata. Iya, nyata. Dan jangan salah, efeknya bukan hanya untuk tenaga. Vitamin B kompleks memperbaiki aliran darah, menstabilkan hormon, menguatkan saraf, bahkan meningkatkan suasana hati. Itu artinya bukan hanya tubuh sehat, tapi hubungan keluarga juga harmonis kembali. Wah, kalau begitu efeknya sangat luas ya. Tapi saya penasaran dok, apa benar murah sekali? Saya sering dengar bapak-bapak rela keluar ratusan ribu rupiah untuk obat kuat impor. Inilah ironinya, Mas Raka. Vitamin B kompleks generik harganya hanya sekitar Rp2.000 per tablet. Kemasan sederhana bisa ditemukan di apotek mana saja, dari K24 sampai Kimia Farma. Murah meriah, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi kita sering terjebak pada pikiran bahwa kalau tidak mahal, berarti tidak manjur. Betul, itu mindset yang salah. Banyak pasien saya awalnya ragu, "Dok, masa vitamin murahan bisa bikin hidup saya berubah?" Tapi setelah rutin sebulan, mereka datang lagi dengan senyum lebar, bilang tubuhnya enteng, tidur nyenyak, bahkan rambutnya lebih tebal. Luar biasa dok. Jadi bukan cuma energi, tapi sampai rambut pun bisa berubah. Iya, karena vitamin B bekerja di tingkat sel. Metabolisme optimal, hormon seimbang, saraf sehat, hasilnya terasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak-bapak, coba bayangkan. Bangun pagi jam 5, tubuh segar, semangat penuh, bukan lagi keluhan pegal dan letih. Istri senyum karena suaminya kembali perhatian, romantis. Cucu-cucu riang karena kakeknya kuat main bola. Bukankah itu impian semua kita? Tepat, Mas Raka. Dan itu bukan mimpi. Itu bisa terwujud jika kita mau disiplin, mulai dari hal kecil seperti vitamin B kompleks dan pola hidup sehat. Jeda sebentar. Saya ingin tahu, sahabat semua yang sedang nonton, bagaimana kondisi kesehatan kalian? Apakah sering merasa cepat lelah, sering ngantuk, atau bahkan sudah mulai malas jalan? Tulis di komentar, biar kita bisa saling belajar. Mas Raka, saya juga ingin tanya balik. Bagaimana dengan keluarga Mas sendiri? Apakah mereka rutin mengonsumsi makanan kaya vitamin B seperti tempe, pisang, atau air kelapa? Wah, jujur dok, di rumah kami sering makan tempe. Tapi saya tidak pernah menganggap itu serius. Ternyata ada manfaat besar ya. Tentu saja, kita pikir tempe hanya makanan kampung, padahal itu kaya vitamin B dan protein nabati. Pisang pun demikian, membantu saraf tetap sehat. Bahkan air kelapa bisa membantu menurunkan tekanan darah. Jadi jangan remehkan makanan tradisional Indonesia. Jadi bisa dibilang, solusi ada di meja makan kita sendiri ya dok. Tepat sekali. Tidak perlu obat mahal dari luar negeri. Tempe dari pasar, pisang dari kebun, air kelapa dari warung pinggir jalan, ditambah vitamin B kompleks generik. Kombinasi sederhana ini bisa menjadi tameng ampuh melawan penyakit usia tua. Waduh, saya jadi malu sendiri dok. Ternyata selama ini saya lebih sibuk cari yang instan, padahal harta karun kesehatan ada di sekitar kita. Hehe, tidak apa-apa Mas. Yang penting sekarang kita sudah sadar dan waktunya mengubah kebiasaan. Bapak-bapak, jangan tunggu sampai tubuh tidak bisa bergerak. Jangan tunggu sampai istri atau anak harus mengurus kita. Mari mulai dari sekarang, karena usia emas bukan untuk menyerah, tapi untuk menikmati hidup dengan gagah. Dok, tadi dokter sebutkan tekanan darah tinggi, diabetes, dan osteoporosis. Saya jadi merinding membayangkannya. Apa benar penyakit-penyakit ini bisa menghancurkan masa tua? Mas Raka, bukan hanya bisa, tapi sudah banyak yang mengalaminya. Tekanan darah tinggi ibarat bom waktu. Diam-diam merusak pembuluh darah otak. Tiba-tiba saja pasien saya terkena stroke, separuh tubuh lumpuh, tidak bisa bicara. Bayangkan, dari seorang kepala keluarga yang aktif, mendadak hanya bisa terbaring di ranjang. Astagfirullah, itu menakutkan sekali dok. Dan diabetes, jangan anggap sepele.
Banyak bapak-bapak usia emas kehilangan penglihatan karena gula darah tidak terkontrol. Ada yang harus amputasi jari kaki karena luka kecil tidak sembuh-sembuh. Satu pasien saya dari Bandung, usianya 62, dulu pensiunan pegawai bank. Gara-gara malas minum obat dan pola makan buruk, kakinya harus diamputasi. Hidupnya berubah drastis, jadi sangat tergantung pada anak-anak. Waduh, jadi benar-benar bisa membuat seseorang kehilangan kebebasan ya, Dok? Tepat. Dan osteoporosis pun tidak kalah kejam. Tulang rapuh, jatuh sedikit saja, bisa patah. Saya pernah merawat ibu-ibu usia 70 dari Yogyakarta, terjatuh di kamar mandi hanya karena terpeleset air. Akhirnya patah tulang pinggul, harus operasi mahal, dan tidak bisa berjalan normal lagi. Ya Allah. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit ini bukan hanya soal sakit, tapi soal kehilangan harga diri, kehilangan kebebasan, bahkan kehilangan peran sebagai kepala keluarga. Betul, Mas Raka. Itu yang sering saya tekankan pada pasien. Bukan sekadar angka di hasil lab, tapi bagaimana penyakit ini merampas kebahagiaan. Tidak bisa lagi menggendong cucu, tidak bisa ikut pengajian ke masjid, tidak bisa bekerja di kebun. Semuanya hilang. Tapi Dok, apa ada harapan? Bagaimana caranya kita mencegah semua itu? Ada, Mas. Justru itulah yang saya ingin sampaikan. Vitamin B kompleks membantu metabolisme berjalan optimal. Dengan metabolisme sehat, tekanan darah lebih stabil, kadar gula lebih terkontrol, hormon seimbang, saraf kuat. Itu pondasi agar tubuh tetap tangguh melawan penyakit-penyakit tadi. Jadi, vitamin B kompleks ini bukan hanya soal vitalitas, tapi juga proteksi terhadap penyakit kronis. Benar, saya kasih contoh. Banyak pasien diabetes yang mengonsumsi metformin. Obat ini bagus untuk gula darah, tapi efek sampingnya mengganggu penyerapan vitamin B12. Akibatnya pasien jadi cepat lelah, saraf kesemutan, bahkan depresi. Kalau tidak ditambah vitamin B kompleks, penderita diabetes semakin terpuruk. Jadi bisa dibilang, tanpa vitamin B kompleks, obat rutin pun tidak bisa bekerja maksimal? Tepat. Dan itu bukan hanya teori. Ada Pak Bambang, usia 67, mantan tentara dari Solo. Setelah 2 bulan rutin minum vitamin B kompleks, beliau bilang semangatnya kembali membara. Bahkan merasa 10 tahun lebih muda. Wah, luar biasa. Jadi bapak-bapak tidak perlu lagi bergantung pada obat kuat yang mahal? Benar sekali. Obat kuat kimia mungkin memberi efek sesaat 2 atau 3 jam, tapi besoknya loyo lagi. Bahkan bisa bahaya, jantung berdebar, kepala pusing, risiko stroke. Sedangkan vitamin B kompleks bekerja jangka panjang, memperbaiki sistem dari dalam. Jadi ini bukan trik instan, tapi investasi kesehatan jangka panjang ya, Dok? Betul, Mas. Investasi Rp2.000 per hari bisa menghindarkan biaya jutaan rupiah untuk rawat inap rumah sakit. Bapak-bapak, dengar itu. Jangan sampai uang pensiun habis untuk beli obat, operasi, atau rawat inap. Lebih baik dirawat sejak dini dengan cara sederhana. Saya setuju, dan jangan lupakan makanan tradisional kita. Tempe, tahu, pisang, air kelapa, semua itu kaya nutrisi. Kombinasi dengan vitamin B kompleks generik, insya Allah tubuh tetap kuat. Jadi pola makan Indonesia sebenarnya bisa jadi tameng kesehatan, asal kita konsisten. Betul. Masalahnya banyak orang lebih suka makanan cepat saji, gorengan berlebihan, minuman manis. Itu yang mempercepat penyakit. Waduh, saya sering beli gorengan sore hari, Dok. Jadi harus dikurangi ya. Hehe, iya Mas Raka. Sesekali boleh, tapi jangan tiap hari. Ingat, tubuh kita sudah menemani puluhan tahun, jangan disiksa lagi. Jeda sebentar. Saya ingin tanya ke penonton. Siapa di sini yang masih suka jajan gorengan tiap sore di depan rumah? Jujur saja, tulis di komentar. Jangan malu, kita saling belajar. Bagus sekali, Mas. Kesadaran itu langkah pertama. Setelah sadar, baru kita bisa berubah. Jadi Dok, kalau bapak-bapak mulai rutin minum vitamin B kompleks, kira-kira berapa lama efeknya terasa? Biasanya dalam 2-3 minggu sudah ada perubahan. Tubuh terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, mood lebih stabil. Tapi untuk manfaat penuh,
Butuh minimal 1 bulan rutin. Wah, jadi cepat juga ya. Tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Betul, asalkan konsisten. Jangan minum sekali lalu berhenti. Ini bukan sulap tapi sains. Baik, Dok. Saya semakin yakin. Usia emas bukan masa untuk menyerah, tapi masa untuk menikmati hidup sehat. Tepat sekali. Dan saya ingin sampaikan satu hal penting. Jangan menunggu sakit baru bertindak. Mulailah hari ini sebelum tubuh benar-benar rapuh. Dok, tadi dokter bilang kalau vitamin B kompleks bisa membantu tidur nyenyak, mood lebih stabil, bahkan memperbaiki hubungan rumah tangga. Saya jadi penasaran, bagaimana bisa vitamin sekecil itu memengaruhi pikiran dan perasaan kita? Pertanyaan bagus, Mas Raka. Vitamin B kompleks bukan hanya bekerja di tubuh, tapi juga di otak. Misalnya vitamin B6 membantu produksi serotonin, hormon kebahagiaan. Vitamin B12 memperbaiki saraf, sehingga sinyal otak lancar. Asam folat menjaga memori tetap tajam. Jadi jangan heran kalau pasien merasa lebih ceria, lebih sabar, bahkan lebih romantis. Wah, jadi sebenarnya vitamin ini juga bisa menyelamatkan rumah tangga ya, Dok? Betul sekali. Saya punya pasien, Pak Dedi dari Medan, usia 63. Dulu istrinya mengeluh karena beliau selalu marah-marah, gampang tersinggung. Setelah rutin vitamin B kompleks, mood lebih stabil, jadi ceria, sabar, bahkan lebih sayang keluarga. Istrinya bilang, "Bapak seperti kembali ke masa muda." Hehe. Wah, kalau begitu, ibu-ibu di rumah pasti setuju kalau suaminya rajin minum vitamin ini. Iya, Mas. Karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Banyak rumah tangga hancur bukan karena ekonomi, tapi karena suami di usia lanjut jadi mudah tersinggung, hilang gairah, merasa tidak berguna. Padahal solusinya bisa sederhana. Dok, saya jadi ingat. Banyak orang percaya kalau air kelapa hanya menyegarkan. Padahal, dokter pernah bilang ada manfaat lebih. Betul, Mas Raka. Banyak yang pikir air kelapa hanya minuman pelepas dahaga di pantai Bali. Padahal, air kelapa kaya elektrolit alami yang membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga fungsi saraf. Kalau digabung dengan vitamin B kompleks, efeknya lebih terasa. Jadi bukan hanya enak diminum, tapi bisa jadi bagian dari terapi alami. Tepat sekali. Ini yang saya maksud. Solusi kesehatan seringkali ada di sekitar kita, tapi kita remehkan. Lalu bagaimana dengan tempe, Dok? Orang Indonesia makan tempe hampir tiap hari. Nah, tempe adalah harta karun bangsa, kaya protein nabati, vitamin B, dan probiotik. Tempe membantu pencernaan sehat, menambah energi, dan menyehatkan jantung. Banyak penelitian internasional kagum kenapa orang Indonesia punya makanan sehebat ini, tapi sering tidak disadari nilainya. Wah, jadi tempe bukan hanya lauk sederhana, tapi penjaga kesehatan? Betul, kita pikir tempe makanan kampung, padahal bisa jadi penyelamat dari penyakit modern. Jeda sebentar. Saya ingin tanya penonton, apakah di rumah kalian masih sering makan tempe atau sudah lebih sering fast food? Tulis di komentar, biar kita tahu bagaimana pola makan orang Indonesia sekarang. Bagus itu, Mas, karena pola makan sangat menentukan kualitas hidup di usia emas. Dok, saya mau tanya jujur. Kalau bapak-bapak di usia 60 lebih lalu kehilangan vitalitas, apakah itu bisa kembali atau sudah terlambat? Pertanyaan penting. Jawabannya, bisa kembali asalkan mau berubah. Saya punya pasien, Pak Hendra, usia 64 dari Jakarta Timur. Beliau pensiunan tentara, sudah setahun lebih tidak ada respon sama sekali dalam hubungan rumah tangga. Setelah rutin vitamin B kompleks, sensitivitas sarafnya kembali. Beliau sampai berbisik ke saya, "Dok, saya merasa hidup lagi." Itu bukan mukjizat, tapi ilmu kedokteran. Masya Allah, berarti harapan selalu ada ya, Dok? Betul, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Dok, saya juga sering dengar orang bilang, kalau sudah tua, wajar saja sakit-sakitan. Bagaimana tanggapan dokter? Itu pemahaman yang salah. Tua itu pasti, tapi sakit-sakitan bukan kewajiban. Saya selalu bilang pada pasien, sehat di usia emas itu pilihan.
Kalau kita disiplin menjaga pola makan, rutin vitamin, olahraga ringan, insya Allah tubuh tetap kuat meski usia lanjut. Jadi jangan pasrah ya, Dok. Jangan, pasrah itu jalan tercepat menuju penderitaan. Kita harus melawan demi diri sendiri, demi keluarga. Bapak-bapak, dengar itu. Usia emas bukan alasan untuk menyerah. Justru ini saatnya menikmati hidup, berkumpul dengan cucu, beribadah lebih khusyuk, jalan-jalan dengan pasangan. Jangan biarkan penyakit merampas kebahagiaan kita. Betul sekali, karena pada akhirnya yang terpenting adalah kualitas hidup. Apa gunanya panjang umur kalau hanya dihabiskan di ranjang rumah sakit? Saya jadi teringat satu hal, Dok. Banyak pasien dokter tadi justru baru sadar setelah sakit. Seharusnya kita sadar sejak sehat, ya? Tepat sekali, Mas Raka. Pencegahan selalu lebih murah dan lebih mudah daripada pengobatan. Baik, Dok. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu sakit. Mulailah dengan langkah kecil. Konsumsi vitamin B kompleks. Makan tempe, buah pisang. Minum air kelapa. Kurangi gorengan, dan tentu saja olahraga ringan. Masya Allah, itu resep sederhana tapi sangat ampuh. Dok, saya jadi ingin tahu, kalau manfaat vitamin B kompleks begitu luar biasa, kenapa banyak dokter lain jarang merekomendasikannya? Mas Raka, saya jujur saja, mungkin karena terlalu murah, tidak ada keuntungan besar. Padahal bagi pasien lansia, justru solusi murah yang kita butuhkan. Saya tidak peduli keuntungan pribadi. Yang saya peduli adalah bagaimana bapak-bapak Indonesia bisa tetap sehat, tetap kuat, tanpa harus habiskan uang pensiun untuk obat impor. Wah, saya salut sekali, Dok. Jarang ada dokter yang berani bicara jujur seperti ini. Hehe, saya hanya menjalankan amanah. Sehat itu hak semua orang, bukan hanya yang punya banyak uang. Bapak-bapak, coba bayangkan, Rp2.000 per hari. Itu sama dengan harga satu gorengan di pinggir jalan. Tapi dengan itu, kita bisa menjaga jantung, saraf, hormon, bahkan keharmonisan rumah tangga. Masuk akal sekali, bukan? Tepat, Mas. Saya ingin cerita lagi. Ada pasien saya, Pak Widodo dari Bekasi, usia 68. Beliau bilang istrinya heran karena rambutnya jadi lebih tebal setelah rutin minum vitamin B kompleks. Awalnya beliau skeptis, tapi setelah 3 bulan, kondisinya jauh membaik. Bahkan tidur malam lebih nyenyak, tidak bolak-balik ke kamar mandi lagi. Sampai rambut pun bisa berubah ya, Dok. Saya jadi ingat, banyak bapak-bapak di usia emas mengeluh rambut rontok, tidur tidak nyenyak, gampang terbangun tengah malam. Betul, itu semua bisa terbantu dengan vitamin B kompleks. Vitamin B6 membantu produksi melatonin, hormon tidur alami, jadi tidur lebih dalam, tubuh lebih segar. Jadi manfaatnya benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, Dok? Ya, Mas. Karena vitamin ini bekerja di level sel. Energi sel meningkat, sistem saraf sehat, hormon seimbang, sirkulasi darah lancar. Saya jadi semakin kagum. Tapi, Dok, bagaimana cara minum yang tepat? Banyak orang bingung, kapan waktu terbaik? Sederhana saja. Minum 1 tablet setelah sarapan pagi. Jangan perut kosong, nanti mual. Kenapa pagi? Karena vitamin B memberi energi sepanjang hari. Kalau malam, bisa bikin susah tidur. Untuk pemula, bisa mulai 3 kali seminggu dulu. Kalau cocok, lanjut setiap hari. Jadi tidak sulit ya, Dok? Bisa diminum sambil sarapan tempe, telur, atau pisang. Betul. Bahkan bisa diminum dengan jus jeruk atau susu hangat. Vitamin C membantu penyerapan B12. Bagaimana kalau bapak-bapak sedang minum obat lain, seperti obat jantung atau diabetes? Nah, ini penting. Vitamin B kompleks umumnya aman. Tapi kalau ada obat rutin, sebaiknya konsultasi dulu. Jangan sampai ada interaksi yang tidak diinginkan. Baik, Dok. Jadi aman, tapi tetap harus hati-hati ya. Betul. Dan jangan kaget kalau pipis jadi kuning terang. Itu tanda vitamin B2 sedang bekerja, bukan masalah. Haha, wah, jadi malah indikator bagus ya, Dok. Iya. Bahkan kalau ada kesemutan ringan di awal, itu artinya saraf mulai aktif lagi. Kalau terlalu sering, cukup kurangi dosis jadi 2 hari sekali.
Jadi tubuh punya cara memberi sinyal kalau vitamin ini bekerja. Tepat sekali. Bapak-bapak, dengar ini. Jangan takut mencoba. Jangan berpikir, sudah terlambat. Justru sekaranglah waktunya. Karena tubuh kita sudah setia menemani puluhan tahun. Sekarang giliran kita yang merawatnya. Mas, saya suka kalimat itu. Benar sekali, tubuh adalah amanah. Kalau kita biarkan rusak, berarti kita sendiri yang merugikan diri. Dok, saya ingin tanya. Kalau bapak-bapak rutin minum vitamin B kompleks, apa bisa membuat mereka lebih aktif beribadah juga? Tentu saja, kalau tubuh segar, pikiran jernih, ibadah pun lebih khusyuk. Banyak pasien bilang setelah energi kembali, mereka semangat lagi ikut jamaah subuh di masjid, aktif di pengajian, bahkan jadi panitia kegiatan kampung. Masya Allah. Jadi manfaatnya tidak hanya pribadi, tapi juga sosial. Tepat. Sehat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga, masyarakat, bahkan ibadah kepada Allah. Jeda sebentar. Sahabat semua, coba tulis di komentar. Apakah kamu ingin di usia 60, 70, masih bisa ikut pengajian, main sama cucu, jalan-jalan ke pasar, atau mau hanya duduk di rumah menunggu sakit? Pilihan ada di tangan kita. Betul, Mas. Pilihan ada di tangan masing-masing. Jangan tunggu menyesal. Baik, Dok. Saya semakin yakin. Vitamin B kompleks adalah senjata rahasia untuk melawan kelemahan di usia emas. Senjata yang murah, mudah, tapi sering diabaikan. Padahal inilah yang bisa menyelamatkan banyak lansia Indonesia dari penderitaan panjang. Dok, saya penasaran. Kalau bapak-bapak rutin vitamin B kompleks, selain sehat fisik, apa ada efek ke semangat hidup? Sangat ada, Mas Raka. Banyak pasien saya merasa seperti punya tujuan baru. Tubuh segar membuat mereka kembali aktif, ada yang mulai berkebun lagi, ada yang rajin jalan pagi, bahkan ada yang membuka usaha kecil setelah pensiun. Wah, jadi benar-benar mengubah cara pandang terhadap usia tua ya, Dok? Betul, usia emas bukan masa berhenti, tapi masa panen. Dengan tubuh sehat, kita bisa menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun. Dok, banyak orang tua merasa jadi beban bagi anak-anak. Bagaimana vitamin B kompleks bisa membantu mengurangi rasa itu? Kalau tubuh kuat, kita tetap mandiri. Tidak perlu selalu minta bantuan untuk aktivitas sederhana. Bayangkan betapa bahagianya seorang ayah bisa jalan ke masjid sendiri, atau seorang ibu bisa masak untuk cucu tanpa cepat lelah. Itu membuat mereka merasa berharga, bukan beban. Masya Allah, itu menyentuh sekali. Jadi bukan sekadar soal kesehatan, tapi juga soal harga diri. Tepat, Mas. Saya punya pasien dari Semarang, usia 70. Awalnya beliau skeptis. Katanya, masa vitamin murah bisa bikin saya sehat, tapi setelah 3 bulan rutin, beliau datang dengan wajah ceria, bilang, "Dok, saya ulang tahun pernikahan ke-45, istri saya bilang, saya kembali seperti dulu." Bahkan mereka berangkat second honeymoon ke Bali. Hehe, wah, itu romantis sekali, Dok. Iya, Mas. Buktinya usia hanyalah angka. Selama kita tahu cara merawat tubuh, hidup tetap bisa berwarna. Jadi bapak-bapak jangan malu, jangan merasa terlambat. Mulailah dari sekarang. Benar. Saya selalu katakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dok, saya ingin tanya soal olahraga. Kalau sudah rutin vitamin B kompleks, apa tetap harus olahraga? Tentu saja, vitamin memberi energi, tapi tubuh tetap perlu bergerak. Untuk usia 60 ke atas, olahraga ringan saja cukup. Jalan kaki, senam lansia di balai RW, atau bersepeda santai dengan cucu. Jadi tidak perlu olahraga berat ya, Dok? Tidak perlu. Justru kalau memaksakan diri, bisa cedera. Yang penting rutin. Bapak-bapak, bayangkan sore hari di kampung. Anak-anak main bola di lapangan, cucu-cucu tertawa, dan kita bisa ikut berlari kecil tanpa ngos-ngosan. Indah sekali, bukan? Indah sekali, Mas. Dan itu bisa terwujud dengan pola hidup sederhana. Dok, saya juga dengar ada anggapan salah.
Banyak orang bilang kalau sudah tua tidak perlu lagi menjaga makan, toh sudah lewat masa produktif. Itu keliru. Justru di usia emas, tubuh butuh nutrisi lebih tepat. Karena penyerapan vitamin berkurang drastis, kalau tidak dijaga, tubuh cepat sekali melemah. Jadi semakin tua, semakin penting menjaga pola makan ya, Dok. Betul, saya sering menegur pasien yang masih suka makan manis berlebihan. Katanya, hidup tinggal sekali, nikmati saja. Padahal akibatnya bisa fatal. Gula darah melonjak, saraf rusak, akhirnya malah tidak bisa menikmati hidup sama sekali. Waduh, benar juga. Kalau sakit, uang habis, tenaga habis, kebahagiaan pun hilang. Tepat, Mas. Lebih baik nikmati hidup dengan tubuh sehat. Jeda sebentar. Sahabat semua, siapa yang masih suka minum teh manis kental tiap pagi? Tulis di komentar ya. Jangan-jangan itu penyebab cepat lelah. Haha, iya. Itu kebiasaan yang harus mulai dikurangi. Ganti dengan air putih, air kelapa, atau teh tawar. Dok, saya ingin tahu, bagaimana kalau ada bapak-bapak yang sudah coba berbagai obat kuat, tapi tetap merasa loyo? Itu sering terjadi. Karena obat kuat hanya memaksa aliran darah sesaat, tidak memperbaiki akar masalah. Begitu efek habis, tubuh lebih lelah. Justru vitamin B kompleks memperbaiki sistem dari dalam. Jadi bukan efek sementara, tapi perubahan permanen. Jadi bapak-bapak yang sudah putus asa masih punya harapan ya, Dok? Selalu ada harapan, Mas. Asal ada kemauan untuk berubah. Bapak-bapak, mari kita sadari, usia emas adalah masa berharga. Jangan biarkan penyakit merampasnya. Mari kita rawat tubuh dengan sederhana, tapi konsisten. Benar sekali. Ingat, sehat itu bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan. Dok, saya semakin paham sekarang. Vitamin B kompleks bukan sekadar suplemen, tapi kunci agar bapak-bapak bisa menikmati masa tua dengan bahagia. Tepat. Dan saya ingin menegaskan, tua itu pasti, tapi sehat di usia emas adalah pilihan. Dok, sebelum kita akhiri, saya ingin tanya terakhir. Kalau bapak-bapak baru mulai hari ini, apa yang bisa mereka harapkan 3 bulan ke depan? Mas Raka, bayangkan, 3 bulan rutin vitamin B kompleks, pola makan lebih sehat, dan olahraga ringan. Setiap pagi Bapak bangun dengan senyum, bukan dengan keluhan pegal. Energi penuh untuk ikut salat subuh berjamaah di masjid, lalu sarapan bersama keluarga. Siang hari, masih semangat mengurus cucu atau berkebun, sore bisa bersepeda santai. Malamnya tidur nyenyak tanpa bolak-balik ke kamar mandi. Bukankah itu kehidupan yang layak dinikmati di usia emas? Masya Allah, indah sekali, Dok. Itu impian setiap orang tua. Betul. Dan itu bukan mustahil. Itu bisa terjadi kalau ada kemauan untuk berubah. Tapi, Dok, banyak bapak-bapak merasa malu. Malu bicara soal vitalitas, malu mengakui tubuhnya melemah. Apa pesan dokter untuk mereka? Saya bilang begini, malu itu kalau kita tahu solusinya tapi tidak mau mencoba. Tidak ada yang salah dengan bertambah usia. Yang salah adalah membiarkan diri jadi beban keluarga, padahal masih ada jalan keluar. Waduh, itu keras tapi benar sekali, Dok. Saya memang harus tegas, Mas. Karena terlalu banyak pasien datang terlambat. Kalau saja mereka mulai lebih awal, penderitaan panjang bisa dihindari. Jadi jangan tunggu sampai jatuh sakit, jangan tunggu sampai harus dirawat di rumah sakit. Tepat, mulailah sekarang. Rp2.000 per hari bukan pengeluaran, tapi investasi. Bapak-bapak, coba pikirkan. Rp2.000 sehari. Itu lebih murah daripada sebungkus rokok. Tapi bedanya, rokok merusak paru-paru, vitamin B kompleks justru menyelamatkan tubuh. Benar sekali, Mas. Kalau punya uang lebih, gunakan untuk belanja di pasar. Tempe, pisang, sayur segar. Itu jauh lebih bermanfaat. Jadi kuncinya sederhana. Makanan tradisional Indonesia plus, vitamin B kompleks plus, olahraga ringan, equal hidup sehat di usia emas. Tepat, Mas? Dok, saya ingin bapak-bapak benar-benar merasakan urgensi. Bisa tolong gambarkan bagaimana nasib mereka kalau tetap cuek dan tidak berubah? Dengan berat hati saya katakan, kalau terus cuek, banyak yang akan mengalami hal yang sama seperti pasien saya yang terlambat. Stroke mendadak, lumpuh, tidak bisa bicara.
Diabetes parah, kaki harus diamputasi. Osteoporosis, jatuh di kamar mandi, lalu tidak bisa jalan lagi. Semua itu bukan cerita film, tapi kenyataan di banyak rumah sakit di Indonesia. Ya Allah, ngeri sekali mendengarnya. Tapi kalau berubah sekarang, semua itu bisa dicegah. Saya sudah melihat ratusan pasien berhasil. Dari yang tadinya loyo, jadi penuh semangat. Dari yang putus asa, jadi punya harapan. Dari yang merasa jadi beban, kembali jadi kebanggaan keluarga. Masya Allah, berarti harapan selalu ada, asalkan kita mau bergerak. Betul, jangan pernah menyerah. Usia emas adalah masa untuk bersinar, bukan meredup. Bapak-bapak, dengar ini baik-baik. Usia 60, 70, bukan akhir. Itu justru awal untuk hidup sehat, bahagia, dan tetap perkasa. Tepat. Jangan percaya kalau ada yang bilang, namanya juga tua, wajar sakit. Itu salah besar. Yang benar adalah, tua pasti, tapi sehat dan bahagia itu pilihan. Jeda sebentar. Saya ingin semua penonton tulis di komentar. Dari kota mana kalian nonton dan berapa usia kalian? Dari Jakarta, Surabaya, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Utara? Aku benar-benar pengen kenal kalian lebih dekat. Semua komentar akan aku baca dan coba balas satu persatu. Bagus sekali, Mas. Karena perubahan dimulai dari kesadaran, mari kita saling menguatkan. Jadi kesimpulannya, vitamin B kompleks ini bukan sekadar vitamin, tapi kunci untuk menjaga kesehatan, vitalitas, dan kebahagiaan di usia emas. Benar. Tapi ingat, vitamin hanyalah alat bantu. Yang paling penting adalah kemauan untuk berubah dan konsistensi menjaga pola hidup sehat. Bapak-bapak, mulai hari ini jangan tunda lagi. Besok pagi, mampirlah ke apotek. Cari vitamin B kompleks generik, yang murah, yang sederhana. Minum rutin setelah sarapan. Rasakan sendiri perubahannya. Jangan lupa imbangi dengan makanan bergizi, kurangi gula berlebihan, kurangi gorengan, dan rajin bergerak. Insya Allah, hidup sehat bukan mimpi. Saya Raka, bersama dari Siti Setiati, mengajak bapak-bapak semua untuk berani melawan kelemahan, berani memilih sehat, karena tubuh ini sudah setia menemani kita puluhan tahun. Sekarang giliran kita yang menjaganya. Benar, Mas. Dan ingat pesan saya, usia hanyalah angka, kesehatan adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.